Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang yakni agama Islam. Baik, di sini saya akan melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas dari dosen saya yaitu Bapak Dr. Ikhwanul Muttaqin MPDI, matkul model dan strategi belajar mengajar. Dan di sini saya akan melaksanakan tugas dari beliau. Dan di sini saya akan merangkum tentang teori belajar kognitivisme dan juga humanisme. Apa teori belajar kognitivisme dan juga humanisme itu? Nah, apa teori belajar itu? Nah, seperangkat preposisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari suatu atau lebih variabel yang saling berhubungan dengan satu dan lainnya, dan dapat dipelajari, dianalisis, diuji, dan dibuktikan kebenarannya. Nah, kemudian belajar adalah proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi belajar itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang yang mana awalnya dia tidak tahu menjadi tahu, itu adalah belajar. Nah, kemudian teori belajar, apa itu teori belajar? Nah, teori belajar adalah suatu teori dalamnya terdapat cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun luar kelas, itu teori belajar. Di teori belajar itu merupakan suatu cara pengaplikasian seorang guru kepada siswanya untuk perancangan metode yang akan disampaikan nanti, itu teorinya itu seperti apa, metodenya itu seperti apa. Nah, itu yang dimaksud dari teori. Kemudian teori kognitivisme. Teori kognitivisme itu menurut Asri Budiningsih, yaitu teori belajar kognitivisme, menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Jadi menurut Asri Budiningsih di sini menyatakan bahwasanya belajar itu merupakan perubahan prosesi atau pemahaman. Teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Jadi yang lebih diutamakan itu adalah proses daripada hasilnya. Model belajar kognitivis. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Jadi secara tidak sadar siswa harus lebih aktif dan kreatif karena mereka tidak hanya pasif duduk diam memperhatikan guru. Nah, tapi mereka itu akan menerima pengetahuan sembari memikirkan sebuah gagasan untuk mengimplementasikan bahwasannya pengetahuan tersebut sebagai pengetahuan dan pemikiran gagasan mereka sendiri. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya aktif karena menerima, tidak aktif karena itu tapi secara tidak langsung
mereka itu akan mengimplementasikan pengetahuan mereka sendiri. Sementara kekurangannya adalah teori ini adalah dasarnya lebih menekankan kemampuan ingatan peserta didik. Nah, contohnya itu seperti menentukan tujuan instruksional, kemudian memilih materi pelajaran, kemudian menentukan materi yang mungkin dipelajari secara aktif, dan juga menentukan rancangan kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang akan dipelajari. Kemudian persiapkan pertanyaan yang bisa memacu kreativitas siswa untuk didiskusi dan bertanya mengevaluasi proses dan hasil belajar. Itu yang dimaksud teori kognitivisme. Nah, kemudian lanjut kepada teori humanisme. Nah, teori humanisme ini menurut Ausubel yaitu teori humanisme menyatakan bahwa belajar yaitu memanusiakan manusia. Jadi humanisme itu teori yang mana teorinya itu memanusiakan manusia, seperti itu. Maksudnya adalah menghargai segala yang ada pada manusia. Jadi menghargai ya apa yang ada pada manusia itu ya dihargai, namanya memanusiakan manusia, seperti itu. Oleh sebab itu teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Nah, jadi teori humanisme ini adalah teori yang mana kita itu harus menyadari atau menghargai atau memanusiakan manusia. Jadi apa yang ada pada diri manusia, apa yang ada pada diri kepribadian manusia itu ya kita kita hargai, itu seperti itu namanya teori humanisme. Pada teori humanisme ini juga lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajarnya. Jadi hampir sama dengan teori kognitivisme itu, lebih menuju atau lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada kalau kognitivisme itu kan lebih mengunggulkan atau lebih mementingkan proses daripada hasil. Tapi kalau teori humanisme di sini lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada prosesnya. Nah, jadi lebih lebih ke isi yang dipelajari itu daripada prosesnya. Kalau teori kognitivisme itu kan terkait terhadap lebih diutamakan proses daripada hasilnya. Nah, gitu. Materi yang dipelajari diasimilasikan itu. Jadi teori materi yang dipelajari atau yang akan dipelajari itu diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Faktor motivasi dan pengalaman emosional sangat penting dalam peristiwa belajar. Contohnya itu seperti belajar, mengajar, mendesain, kemudian mendesain lingkungan, mendesain wahana, kemudian mendesain fasilitas dan lain sebagainya. Jadi contoh belajar humanisme itu seperti lebih ke contohnya itu belajar, mengajar, mendesain, itu mau mendesain wahana, lingkungan, media, kemudian fasilitas dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk belajar, membimbing siswa belajar secara aktif, membimbing siswa memahami hakikat makna dari pengalaman belajar mereka. Jadi itu seperti halnya kita itu selalu memberikan motivasi, berikan suatu arahan kepada siswa. Nah, intinya apa yang mereka butuhkan ya kita persiapkan. Kemudian teori ini
humanisme ini ya lebih mengutamakan kemanusiaan. Jadi kalau seumpamanya ada siswa yang yang kurang ya kita kurang motivasi, ya kita beri motivasi. Nah, seperti itu, kita lebih memberikan bimbingan kepada siswa itu. Kemudian membimbing siswa sampai mereka mampu mengaplikasikan konsep baru ke situasi yang baru dan mengevaluasi proses dan hasil. Jadi kita membimbing mereka itu agar mereka itu bisa mengaplikasikan apa yang mereka dapat dari pembelajaran, bisa mengaplikasikan konsep-konsep yang baru dipelajari, kemudian mengevaluasi proses dan juga hasil yang mereka dapatkan. Itu adalah sedikit teori tentang humanisme. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.